Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi kita akan membahas ya terkait dengan mata kuliah kita yaitu basis data. Dan sekarang kita akan membahas latihan membuat database, mengimpor data yang sudah kita yang sudah disediakan di kalam.umi.ac.id, kemudian menampilkan tabel ya, kemudian menampilkan data, isi dari tabel. Bisa kita contohkan juga bagaimana caranya membuat tabel dan seterusnya ya. Nah, sekarang yang pertama yang perlu kita lakukan adalah aktifkan dulu atau jalankan dulu SAM control panel, kemudian aktifkan MySQL-nya. Jadi di sebelumnya kalau belum aktif, di sini adalah tombol start. Di sini karena sudah aktif makanya tombol stop di sini ya. Kalau Apache-nya tidak masalah, tidak diaktifkan, jadi cukup MySQL-nya saja yang diaktifkan. Nah, kemudian yang selanjutnya Anda masuk di kalam.umi.ac.id, kemudian download ya file database. Jadi ini adalah file database ya, Anda bisa download ya. Jadi kita download di sini ya. Ya, Anda akan diarahkan ke Google Drive, kemudian Anda download ya. Anda download di sini ya. Jadi tidak lama downloadnya karena cuma 14 kilo ya, sekitar 14,2 kilo. Jadi tidak berat filenya. Nah, kemudian setelah itu kita pindahkan filenya yang sudah kita download tadi. Ini hanya untuk memudahkan saja. Jadi kita pindahkan filenya ke drive C di folder SAM, kemudian MySQL, kemudian bin ya, kita paste di sini. Nah, tentu saja berdasarkan pada di mana posisi folder SAM pada saat Anda menginstal SAM sebelumnya ya. Jadi kalau secara default pada saat diinstal SAM, aplikasi SAM, secara defaultnya itu tersimpan di drive C ya. Nah, kebetulan pada saat saya paste ternyata sudah ada datanya ya, data yang sudah di-download sebelumnya. Jadi tidak masalah, saya replace saja ya. Jadi bisa saya replace. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini, saya tutup dulu. Nah, selanjutnya adalah gunakan kombinasi Windows R di keyboard ya, Windows R di keyboard, kemudian ketikkan CMD. Nah, kemudian kita masuk di command prompt ya, ini masuk di command prompt. Nah, selanjutnya kita ingin lihat dulu, kita ingin mempersiapkan dulu wadah di MySQL, tempat nanti kita menyimpan ya. Jadi database kita buat dulu di di MySQL. Nanti tempatnya sebagai tempat nanti yang kita import ya. Jadi data SQL tadi yang sudah kita download itu kita simpan di database apa nanti ya. Jadi kita masuk dulu ya di MySQL. Oke. Kemudian cd MySQL, cd bin, bin. Kemudian saya masuk di MySQL -u ya. Jadi ini username MySQL-nya yaitu root ya, -u root ya. Jadi secara default pada saat diinstal defaultnya itu
username. Jadi ada username namanya root, kemudian passwordnya itu kosong, itu secara default ya. Nah, secara default passwordnya itu kosong. Nah, karena kosong passwordnya, maka di sini saya tidak isikan password karena kosong ya. Jadi kita sudah bisa masuk. Nah, sekarang kita bisa lihat database apa saja yang sudah ada di MySQL kita. Jadi pada saat kita sudah masuk di MySQL, setiap baris perintah harus diakhiri dengan titik koma. Jadi contoh misalnya ini saya ingin tampilkan database yang ada di MySQL yang sudah kita install. Saya gunakan show databases, kemudian di akhir perintah saya gunakan titik koma. Nah, ini adalah semua database yang sudah kita buat ya. Semua database yang sudah kita buat ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat database universitas ya. Di sini sudah ada database universitas. Jadi untuk membuat database kita bisa menggunakan perintah create ya, create database. Misalnya saya ingin membuat database universitas ya. Nah, DB universitas misalnya. Di sini kebetulan sudah ada. Jadi bisa menggunakan perintah create database DB universitas misalnya ya. Kemudian titik koma, di enter ya. Nah, kalau belum ada pasti sukses ya. Insyaallah sukses. Ya, kalau di sini karena sudah ada maka pasti error ya. Nah, di sini sudah tidak bisa lagi membuat karena sudah ada database-nya ya. Kalau Anda belum bikin, belum buat, pasti akan sukses ya. Nah, kemudian karena sudah ada database universitas yang sudah kita buat, nah sekarang kita keluar dulu ya, kita keluar dari MySQL. Nah, sekarang kita ingin mengimpor atau memasukkan data yang sudah kita download tadi ya, data yang sudah kita download masuk ke DB universitas ya. Jadi kita gunakan perintah MySQL -u ya, root, kemudian -p, nah, kemudian nama databasenya DB universitas, tanda lebih kecil artinya kita memasukkan data .SQL ya. Nah, karena kita sudah di luar dari MySQL, jadi titik koma itu tidak kita gunakan lagi ya, tidak ada lagi titik koma. Jadi langsung kita enter. Jadi MySQL -u root -p ya, ini untuk minta password nanti, karena di sini saya tidak isikan karena memang kosong. Walaupun ada, bisa kita menggunakan ini -p saja, tidak diisikan. Nanti pada saat di enter akan meminta password. Kemudian DB universitas ya adalah nama database yang sudah kita buat sebelumnya. Tanda lebih kecil artinya kita ingin mengimpor, memasukkan ke DB universitas. Kemudian data.SQL itu adalah data yang tadi sudah kita download ya, data yang sudah kita download. Nah, sekarang kita enter. Akan meminta password ya, karena kosong passwordnya, tidak ada passwordnya. Jadi secara defaultnya itu kosong, kecuali Anda sudah memasukkan password untuk user root, maka Anda harus memasukkan password. Karena di sini belum ada, saya langsung enter saja. Nah, kita menunggu dulu karena berproses ya. Jadi membutuhkan beberapa saat untuk mengimpor data sampai muncul konfirmasi apakah sudah selesai atau belum. Nah, sebenarnya tidak lama karena filenya juga tidak banyak ya. Oke, nah di sini sudah selesai ya. Di sini sudah selesai. Jadi sudah muncul ya. Artinya kita sudah bisa mengetik kembali. Nah, sekarang kita masuk lagi di MySQL. Jadi MySQL -u kita. Jadi kalau di command prompt kita bisa langsung saja ya, tanda panah atas ya, di keyboard tanda panah atas artinya perintah yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya ini sudah bisa kita gunakan lagi.
SQL -u root -p, enter. Nah, sekarang sudah ada. Nah, kita bisa lihat lagi database-nya. Ya, di sini kita bisa tanda panah atas lagi. DB Universitas. Nah, sekarang kita belum aktif di database manapun, ya. Sekarang saya ingin masuk di database universitas atau DB Universitas. Kita bisa gunakan perintah use, ya, use DB Universitas. Oke. Use DB Universitas titik koma, karena kita sudah masuk lagi di MySQL. Titik koma. Nah, sekarang kita sudah aktif di DB Universitas. Yang sebelumnya tadi di sini non, ya, di sini non tadi, artinya kita tidak aktif di database manapun. Sekarang kita aktif di DB Universitas, ya. Di sini sudah ada namanya DB Universitas. Nah, sekarang saya ingin lihat tabel apakah tadi yang sudah kita import itu sudah masuk atau belum, ya. Kita ingin lihat, kita bisa lihat dulu tabel-tabel yang ada di dalam DB Universitas. Kita bisa gunakan perintah show tables, ya, show tables. Oke. Nah, di sini sudah ada, ya. Jadi sudah ada tabel advisor, classroom, course, department, instructor, ya, prereq, section, student, text, teach, kemudian time slot. Nah, sekarang kita ingin lihat tabel, misalnya tabel teach atau tabel dosen, ya. Kita ingin lihat tabel dosen. Oke. Untuk melihat isinya kita bisa menggunakan perintah, ya, select. Untuk melihat perintah isinya select bintang. Jadi bintang ini artinya semua field, semua yang ada di dalam artinya semua field, ya, semua kolom kita ingin tampilkan. Semua kolom di dalam tabel kita ingin lihat isinya. Select bintang, ya, from, nah, nama tabelnya. Oke. Titik koma, jangan lupa enter. Nah, ini yang ada di dalam tabel teach, ya, atau tabel dosen. Jadi ID-nya, kemudian course ID-nya, ya, course ID-nya, kemudian section ID-nya, semesternya, kemudian tahunnya, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin melihat apa namanya? Kita coba, ya, melihat structure. Bisa? Oke, tidak bisa. Oke, kita coba googling lagi. Bagaimana caranya melihat structure, ya, melihat structure, melihat struktur tabel. SQL command line. Ternyata mati internetnya. Mohon maaf saudara-saudara, internetnya mati. Cara melihat struktur tabel di terminal. Nah, ini dia. Mana perintahnya? Nah, sekarang show tables, describe users. Oh ya, ini untuk melihat strukturnya. Nah,
Oke, untuk melihat structure dari sebuah tabel kita bisa menggunakan perintah describe ya. Berarti kita gunakan perintah describe nama kemudian diikuti nama tabel ya. Jadi describe kemudian diikuti nama tabel. Oke, nah ini untuk tabel dosen atau tabel guru atau teach ya. Di sini nama fieldnya yaitu ID, kemudian tipe datanya itu varchar, kemudian panjang karakter yang bisa ditampung yaitu 5 ya. Course ID juga varchar, kemudian section ID varchar juga, semester juga varchar, dan tahun itu ternyata desimal ya, desimal. Nah sekarang kita coba praktekkan yang ada di materi ya, yang ada di materi kita. Oke, nah yang pertama adalah membuat tabel. Kalau di sini ya, jadi yang pertama adalah membuat tabel. Nah sekarang kita coba perbesar. Nah yang pertama adalah membuat tabel. Jadi di sini membuat tabel instruktur. Kalau instruktur di database DB Universitas tadi itu sudah ada. Nah, kemudian kita mencoba membuat tabel, misalnya membuat tabel apa ya? Membuat tabel dosen misalnya, ya, membuat tabel dengan nama dosen, ya, dengan nama dosen. Sorry, ini bukan tabel. Kalau teach tadi ini bukan tabel bukan tabel dosen ya, tapi tabel artinya tabel mata kuliah yang disajikan di satu semester tertentu dan tahun ajaran tertentu. Nah, sekarang kita membuat tabel dengan nama dosen ya. Kita bisa menggunakan perintah create tabel diikuti dengan nama tabel yang kita inginkan, dan tentu saja nama tabel itu tidak boleh menggunakan spasi ya. Tidak boleh menggunakan spasi, sama halnya dengan aturan yang digunakan dalam pembuatan atau penentuan nama variabel ya. Begitu juga dengan nama field. Oke. Nah, jadi saya membuat tabel dosen misalnya create tabel ya. Kemudian diikuti dengan nama tabelnya yang kita inginkan, dosen misalnya. Kemudian buka kurung ya, buka kurung, kemudian nama fieldnya ya, diikuti dengan nama field, misalnya ID dosen. ID dosen, kemudian spasi apa nama tipe data yang kita ingin gunakan ya, nama tipe data yang kita ingin gunakan. Misalnya saya ingin menggunakan varchar ya, menggunakan varchar, kemudian buka kurung, kemudian yang selanjutnya adalah berapa jumlah karakter yang bisa ditampung oleh field tersebut. Misalnya di sini ID seorang dosen mungkin saja bisa sampai 10 misalnya ya, maksimal 10. Berarti kita bisa masukkan di sini 10 misalnya. 10 karakter, kemudian koma ya. Di sini kita bisa enter ya. Jadi kita bisa enter, mengetik lagi di bawahnya selama kita belum tutup perintahnya dengan menggunakan titik koma. Jadi kita masih bisa lanjut. Misalnya field kedua, misalnya nama ya, nama diikuti dengan nama tipe datanya, tipe data yang kita ingin gunakan, misalnya varchar. Kemudian nama biasanya berapa karakter yang bisa kita gunakan,
anggap misalnya mungkin saja ada seseorang dengan namanya itu bisa sampai dengan 50 karakter ya, bisa saja itu maksimal kayaknya 50 karakter. Oke, jadi koma bisa di enter lagi, kemudian apalagi ya, tempat lahir misalnya ya, tempat TMP saja, TMP lahir ya, TMP lahir misalnya saya menggunakan varchar ya, kemudian panjang karakternya misalnya ya, misalnya 25 saja ya, nama tempat ya, tempat lahir ya, bisa saja bisa lebih dari 20. Kemudian tanggal lahir misalnya, tanggal lahir saya menggunakan tipe datanya itu date misalnya. Kalau date kan tidak perlu kita gunakan panjang karakternya ya. Kemudian yang selanjutnya alamat misalnya ya, alamat saya gunakan lagi varchar. Kita bisa gunakan misalnya 60 ya. Kemudian nomor HP ya, varchar misalnya cukup 15 saja. Oke, misalnya ini yang terakhir ya, nomor HP. Nah, kemudian kita tutup kurung ya, tutup kurung di sini, tutup sekali lagi ya, tutup kurung. Artinya untuk menutup kurung yang sudah kita buka di awal tadi, yaitu di depan ID dosen ya, karena kita belum tutup. Nah, kemudian kita tutup di situ, kemudian kita berikan tanda titik koma ya, tekan titik koma sebagai akhir dari perintah ini, kemudian enter. Oke, nah sekarang sudah jadi ya, sekarang sudah jadi. Kita bisa lihat struktur dari tabel yang sudah kita buat. Describe dengan menggunakan perintah describe. Nama tabelnya adalah dosen titik koma. Nah, ini yang sudah kita buat tadi ya, ID, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, ini tipe data dan panjang karakter yang bisa ditampung. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Oke, ini masih create table ya, create table. Nah, create table. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan pemberian pemberian primary key ya, penentuan primary key di dalam sebuah tabel ya. Jadi dalam sebuah tabel kita ingin memberikan atau menentukan key atau primary key di dalam sebuah tabel. Jadi kita bisa menggunakan perintah primary key ya, kemudian ID misalnya ya, ID misalnya di sini yang kita tentukan sebagai primary key. Tentu saja ID ini merupakan field yang sudah kita tentukan atau sudah kita buat sebelumnya. Nah, misalnya kita ingin membuat tabel, kita contoh lagi membuat tabel mata kuliah ya, tabel mata kuliah ya. Jadi misalnya kita ingin membuat tabel mata kuliah. Jadi create tabel mata kuliah, create tabel mata kuliah, buka kurung atau saya enter saja dulu, buka kurung, ID MK, oke, varchar ya, varchar misalnya 10 saya berikan, kemudian
nama MK NMMK varchar misalnya 35, kemudian SKS ya, SKS di sini kalau SKS kita bisa gunakan numerik ya, jadi kita bisa gunakan numerik atau misalnya kita coba dulu menggunakan integer ya, integer tidak perlu kita gunakan dulu, kita ingin coba dulu apakah bisa atau tidak. Integer ya, kemudian semester ya, semester, kemudian di sini kita juga gunakan integer. Nah, sorry, kita gunakan saja varchar semester misalnya oke. Varchar 2 ya, atau char saja, bisa kita gunakan char saja. Char yang 1. Nah, kemudian koma. Nah, kita bisa menentukan ya primary key-nya ya, primary key-nya. Jadi misalnya di sini saya ingin menentukan sebagai primary key-nya adalah mata kuliah ya. Jadi sebagai primary key itu adalah mata kuliah. Oke. Jadi bisa kita gunakan primary key. Primary key. Oke. Primary key buka kurung ya. Jadi primary key-nya adalah ID MK. Oke, kemudian kita tutup kurung lagi sebagai penutupnya, kemudian enter, titik koma, enter. Oke, nah sudah jadi. Sekarang kita lihat, kita describe lagi, describe mata kuliah. Nah, sekarang sudah ada ID MK di sini, tipe datanya varchar, kemudian 10. Di sini dia sebagai primary key ya. Jadi ID MK ini dijadikan sebagai primary key. Jadi di sini sudah ada sebagai primary key ya. Nah, nama MK, kemudian SKS integer, secara defaultnya dia 11, kemudian semester char dengan panjang karakternya itu 1. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat lagi, di sini sudah ada penentuan foreign key juga bisa ya, foreign key dan seterusnya. Nah, sekarang untuk menginput data ya, jadi kita bisa untuk menginput data, kita bisa menggunakan perintah insert into ya. Jadi insert into diikuti dengan nama tabel, kemudian values ya, values, kemudian isinya ya, isi dari data atau data yang kita ingin inputkan ke dalam tabel instruktur ya, ke dalam tabel instruktur. Nah, sekarang kita misalnya kita ingin mengisi tabel mata kuliah misalnya ya. Jadi kita ingin mengisi tabel mata kuliah. Oke. Nah, di sini ada 4 field. Jadi kita isi tabel mata kuliah. Perintahnya insert into ya. Misalnya insert into nama tabelnya mata kuliah. Kemudian values. Oke. Values, saya langsung enter, kemudian buka kurung. ID MK itu tipe datanya adalah varchar, jadi kita menggunakan tanda petik ya untuk mengisinya.
tanda petik misalnya MK001 ya, MK01 misalnya TI. Oke, berarti mata kuliah 001 di di program studi TI misalnya. Nah, kemudian tutup tanda kutipnya. Kemudian kita isi di field yang kedua. Field yang kedua itu nama mata kuliah, varchar juga. Ya, pakai tanda petik varchar, nama mata kuliahnya misalnya adalah Sistem Basis Data 1. Nah, misalnya. Oke. Tuh. Kemudian SKS ini tipe datanya adalah integer. Jadi kita tidak menggunakan tanda petik. Jadi langsung misalnya SKS-nya adalah 3. Oke, 3 koma lagi. Untuk semester menggunakan chart. Jadi kita menggunakan juga tanda petik. Misalnya semesternya adalah semester 2. Oke. Ya. Kemudian tutup kurung. Ya, tutup kurung. Ya. Titik koma, kemudian enter. Nah, sekarang sudah masuk ya datanya. Sekarang kita ingin lihat data yang sudah kita input. Nah, sekarang kita bisa gunakan perintah select ya, bintang from select bintang from mata kuliah ya. Kemudian enter. Nah, sekarang sudah masuk ya, MK001 TI Sistem Basis Data 1, SKS nya 3, disajikan di semester 2 ya. Oke. Sudah kelihatan ya. Nah, sekarang apa sih fungsinya di sini? Kita ingin lihat, kita mencoba menginput data kembali di mata kuliah, tapi dengan menggunakan ID mata kuliah yang sama. Misalnya kita menggunakan ID mata kuliah yang sama. Oke. Nah, misalnya tetap MK001 TI. Kemudian saya ganti misalnya di sini ya, saya ganti misalnya nama mata kuliahnya menjadi pemrograman web ya. SKS-nya sama 3, kemudian semesternya misalnya disajikan di semester 3. Oke. Kemudian kita enter ya, enter. Apa yang terjadi? Nah, di sini maka akan muncul konfirmasi atau informasi bahwa kita menginput kode mata kuliah yang sama. Jadi ini tidak diizinkan karena field kode mata kuliah itu sebagai primary key. Jadi tidak boleh ada kode yang sama di sini. Ya, jadi tidak boleh ada kode mata kuliah yang sama. Dan memang harusnya seperti itu. Ya, jadi misalnya NIM itu kan tidak boleh ada NIM yang sama. Makanya NIM itu dijadikan sebagai primary key. Ya, dijadikan sebagai primary key. Nah, sekarang saya hanya ingin melihat nama mata kuliah saja. Jadi kalau kita ingin melihat nama mata kuliah saja yang ada di dalam tabel mata kuliah, jadi kita bisa menggunakan perintah select ya, select nm nama mata kuliah. Jadi kalau kita menggunakan tanda bintang tadi, berarti semua field mulai dari ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dan semester itu ditampilkan semua. Tapi kalau misalnya khusus saja, saya hanya ingin menampilkan nama mata kuliah saja, cukup select
nama mata kuliah, kemudian prom mata kuliah, ya, mata kuliah. Enter. Yang tampil cuma nama mata kuliahnya saja. Bagaimana kalau misalnya saya ingin tampilkan nama mata kuliah dan SKS-nya? Nah, kalau nama mata kuliah dan SKS-nya bisa kita menggunakan perintah nama mata kuliah, koma, kemudian diikuti dengan SKS, ya, prom mata kuliah, enter. Jadi yang tampil cuma nama mata kuliah dan SKS-nya saja, ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, ya. Kita lanjut lagi. Misalnya kita ingin menghapus tabel, bukan menghapus tabel ya, tapi menghapus data yang ada di dalam tabel, ya. Menghapus data yang ada di dalam tabel. Jadi kita bisa langsung menggunakan delete from student, ya. Delete, misalnya delete from nama tabelnya apa, ya, nama tabel apa. Nah, sekarang kita coba dulu menginput lagi satu data, ya, satu data lagi di mata kuliah, ya, satu data lagi. Misalnya di sini saya mengganti MK 002, ya, 002. Oke, sudah masuk, ya. Oke, ini sudah masuk datanya, sistem basis data, kemudian pemrograman web. Jadi sudah masuk datanya. Nah, sekarang kita ingin hapus, tetapi hati-hati kalau menggunakan perintah delete from kemudian langsung diikuti dengan nama tabelnya, karena kalau kita menggunakan perintah ini maka semua data di tabel mata kuliah, misalnya kita menggunakan perintah delete, ya, delete from mata kuliah, maka semua data yang ada di tabel mata kuliah itu akan hilang, ya. Jadi akan hilang semua data itu akan hilang. Jadi contoh misalnya ini delete from mata kuliah. Nah, di sini menghapus dua baris data, ya. Jadi terhapus dua baris data. Sekarang kita ingin lihat misalnya datanya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi data di dalam tabel mata kuliah, ya, di dalam tabel mata kuliah. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin menghapus data tertentu saja? Jadi ada caranya supaya kita bisa menghapus data tertentu saja. Nanti kita akan bahas terkait itu. Nah, kita juga bisa menghapus tabel, ya. Jadi kita juga bisa menghapus tabel dengan menggunakan perintah drop table, ya. Jadi drop table kita bisa hapus. Misalnya kita ingin menghapus tabel mata kuliah misalnya. Jadi cukup menggunakan perintah drop tabel mata kuliah, ya. Oke, drop tabel mata kuliah. Kita juga bisa mengedit tabel yang sudah ada, ya. Jadi di sini kita menggunakan perintah alter. Jadi alter table, tabel namanya apa, kemudian kita bisa tambahkan apa namanya, fill apa yang kita ingin tambahkan, atau kita bisa menghapus fill yang kita inginkan, ya. Jadi kita bisa menambahkan fill atau kita bisa menghapus fill yang kita inginkan, ya. Kalau di sini bahasanya atribut, ya. Jadi atribut, jadi kolom. Jadi misalnya ID, nama, kemudian SKS, kemudian semester tadi itu disebut sebagai fill dalam bahasa database-nya, ya. Atau kalau kita sudah masuk di MySQL kita biasa menyebutnya sebagai fill. Kalau di teorinya disebutnya sebagai atribut, ya, sebagai atribut. Jadi contoh misalnya kita coba, misalnya kita ingin coba di tabel dosen tadi, ya. Oke, di tabel dosen misalnya
Saya coba dulu describe dulu, describe dosen. Oke, saya ingin jadikan primary key ya, ID dosen, misalnya alter table dosen add primary key ID dosen. Bisa atau tidak? Oke, sudah bisa. Sudah, kita coba lihat hasilnya apa sudah oke. Sudah primary key. Jadi ID dosen sudah menjadi primary key ya di sini. Kita juga bisa menghapus ya. Jadi kita bisa menghapus misalnya nomor HP dihapus saja, atributnya atau fieldnya ya, atau alamat, tidak usah ada alamat, dihapus saja alamatnya. Oke, jadi kita bisa hapus alter table dosen, kemudian drop alamat misalnya, alamat. Oke. Nah, sudah kita describe lagi. Jadi di sini sudah tidak ada alamat. Di sini sudah tidak ada alamat. Oke, nah ini untuk menampilkan data ya, tadi sudah saya perlihatkan. Nah sekarang bagaimana kalau kita ingin menghapus tabel ya? Kita ingin menghapus tabel. Nah sekarang kita tampilkan dulu semua tabel yang ada di tabel universitas ya. Misalnya show, kita gunakan perintah show tables. Oke, nah di sini ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah. Nah sekarang saya ingin menghapus tabel mata kuliah ya. Saya ingin menghapus tabel mata kuliah. Nah kita bisa gunakan perintah drop tabel mata kuliah. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat lagi masih ada atau tidak mata kuliah. Nah sekarang tabel mata kuliah sudah hilang ya, atau sudah dihapus ya. Oke, saya rasa itu dulu untuk saat ini ya. Saya cukupkan untuk kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.